Oke, selamat sore Bapak Kades. Ya, selamat sore Pak. Ini Bentar, Bapak Kades, saya minta klarifikasi atau tanggapan terkait dengan pemerintahan hari Sabtu yang naik dan terus terkait dengan para calon KUR atau sekdes yang screening di kecamatan kemarin. Oke, baik, Kades. iya, jadi saya selaku kepala desa Wonda kan klarifikasi sedikit tentang masalah kemarinnya diangkat lewat saudara Wilhelmus Baceran tentang saya pengangkatan untuk dua KUR saya, itu sekdes dan KUR umum. Selaku kepala desa kan saya pelajari tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015, yaitu saya punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun sampai klarifikasi ini karena dia sampaikan lewat kemauan, dia bikin penolakan langsung ke pejabat bupati. Dalam hal ini dia jalan keliling masyarakat, dia bagi 4 lembar kertas, masing-masing saya tahu dia bawa satu, yang 3 orang lain itu tidak tahu kata siapa, tapi lembaran itu dorang bawa, lalu pergi ke masyarakat itu, ada yang minta begini, tolong tanda tangan, maksud apa? Tanda tangan saja itu. Yang kedua ada yang bilang, tanda tangan nanti dapat bantuan. Ada yang lain, dorang ambil nama lalu dorang boleh dikatakan manipulasi tanda tangan. Jadi lembaran itu semua manipulasi tanda tangan saja. 4 lembar kertas itu tidak berurutan nama, karena kecuali 1 orang bawa lalu dong cari sesuai dengan fakta yang dong bikin. Ini seakan-akan bagaimana ya? Kalau kita mau bilang PKI juga bisa. Yang kedua, manusia ini saya tidak anggap dia orang Wonda. Karena apa? Saya tidak tahu kata dia di Wonda ini punya nomor apa? Dia pun rumahnya di mana? Tidak tahu. Begitu juga statistik di Wonda ini saya tidak tahu kata dia masuk di RT mana, tidak tahu. Pun rukun pun tidak tahu. Tidak ada campur kerja masyarakat di Wonda. Dia hanya begitu, jadi nanti setelah habis dia keluar, tunggu lagi nanti pada saat ada kegiatan desa dalam pencalonan ke apa, baru dia mulai datang lagi. Dan kali ini sudah merupakan kali ketiga kalau tidak salah. Dulu BPD begitulah. Sekarang inilah. BPD waktu baru pencalonan, dia komplain sampai saya kasih masuk dalam daftar untuk ikut pencalonan. Kasih masuk saya, dia tidak tembus. Setelah tembus, merontak lagi, hampir keluarga retak. Dia punya adik kandung, katanya mau pi bongkar rumah karena dia tembus dia sen. Coba lihat, ini manusia. Jadi manusia ini saya tidak tahu dia hidup di Wonda bagaimana. Kalau mau bilang dia anak Wonda boleh, tetapi KTP-nya Wonda, tetapi rumahnya pun tidak ada. Kemungkinan KTP saya tidak tahu. Tapi rumah pun tidak ada, masuk RT mana pun tidak ada, masuk rukun mana pun tidak ada. Pekerjaan umum apa saja di Wonda kan tidak pernah kerja. Saya pernah mediasi antara RT 1, karena dia berkeliaran ke sana kemari saja. Saya di sana lalu minta berbicara, lalu dia berbicara lagi. RT tegur, kau bicara Ali, kau ini apa? Kau warga mana? Akhirnya dia malu. Sekarang dia hanya hidup begini. Tetapi menurut saya itu dia punya tulang punggungnya ada beberapa orang. Jadi dia di sini yang tadi sudah ambil 4 lembar itu ada. Saya tertarik sekali kemarin ada satu keluarga, bapak mama dan bapak mantu. Ada ibu satu bawa ke sana, dia bilang,
Tanda tangan sudah itu. Tanda tangan untuk apa? Tanda tangan saja. Karena saya sering baca pada saya sering tanda tangan. Lalu dia paksa dia punya cucu tanda tangan di bapak, mama, dan cucu kah, cece kah itu. Dia punya tanda tangan atas nama anak ini tanda tangan. Dan kemungkinan banyak orang seperti itu. Akhirnya masalah ini kami kemarin seakan-akan angkat ke pihak polisi. Jadi tanggal hari Senin kemarin ada intel mau datang. Saya bilang silakan dengan Babin lalu cek masalah ini. Jadi kemungkinan juga saya mau tuntut ke pihak tertentu untuk masalah ini harus diproses. Proses sesuai dengan. Oh, baik, Bapak Kades, kira-kira masalah apa tadi Bapak Kades mau proses itu? Yang surat penolakan atau? Orang bikin surat penolakan tentang saya pengangkatan 2 kaur ini sekdes dengan kaur umum. Dong tidak setuju, ya saya bisa lanjut. Tidak setuju karena dong bilang yang kaur umum itu pernah selingkuh. Selingkuh bagi saya kan saya tidak tahu. Kalau saya tahu kan dia tidak ikut dalam pencalonan. Yang kedua, saya punya sekdes ini kira-kira sudah 10 tahun lebih, tetapi bilang bahwa dia pendatang. Pendatang apa? Sementara berkarya di sini sampai sudah mau 20 tahun. Semua anak juga sudah tamat di sini, rumah pun sudah ada. Tetapi maka orang rasa bahwa bikin penolakan bahwa sekdes dengan kaum umum ini tidak cocok. Tetapi itu hak saya selaku kepala desa. Dalam hal ini kan saya sudah kasih berhentikan, jadi saya koordinasi dengan camat. Camat bagaimana ini kan 2 orang istirahat, jadi kalau bisa bagaimana. Saya minta hari itu dong kasih masuk data untuk screening. Kalau tidak salah 10 orang saja. Screening kan 2. Entah camat punya hak, tetapi saya lebih punya hak sebagai kepala sekolah karena saya kerja di orang. Jadi saya punya hak menentukan sesuai dengan nilai screening, maka saya angkat 2 orang ini, sekdes dengan tahun. Itu pun sesuai peraturan. Saya pikir tidak salah kok. Saya punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan staf sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 83 tahun 2015 mengangkat dan memberhentikan. Sudah cukup Bapak Kades? Ya, kalau bagi saya sudah cukup dulu. Kalau mau tambah silakan, karena saya kan tinggal di tempat saja toh. Saya punya staf ini dong jalan ke sana ke rumah. Hanya karena saya sudah terima itu lagi, maka saya pelajari sedikit. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Ibu Ketua terkait dengan tuntutan kemarin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tanggapan BPD tentang perekrutan aparatur desa, bahwa saya mau cerita sedikit ya. Tanggal 15 September kemarin, Saudara Wilhelmus Batseran ini mendatangi saya. Waktu itu malam ya, datangi rumah saya dan membawa surat penolakan terhadap sekdes terpilih, sekdes dan kaur umum terpilih. Saya balik bertanya, tujuan apa bawa surat penolakan ini kepada BPD? Dia minta intervensi BPD, namun saya jawab bahwa tidak semua masalah diintervensi oleh BPD. Kalau masalah perekrutan aparatur desa itu kewenangan penuh kepala desa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, Permendagri tahun 83 nomor 83 tahun 2015.
Nah, sehingga saya sampaikan itu adalah kewenangan kepala desa. BPD sesuai dengan Permendagri tahun nomor 110 tentang BPD, maka BPD menjalankan fungsi dan tugas mengawasi kinerja pemerintah desa. Nah, dalam hal ini Saudara William ke rumah dan menyampaikan itu, dia juga membantah. Dia sampaikan ke saya bahwa mengapa sampai sekretaris desa kemarin waktu diberhentikan ada intervensi BPD, sementara sekarang perekrutan baru BPD tidak bisa intervensi. Maka saya menjawab kepada Saudara William Batseran bahwa intervensi BPD berdasarkan fungsi dan tugas BPD dalam hal ini mengawasi kinerja pemerintah desa, dan sudah kurang lebih 1 tahun ini ada kevakuman. Tidak ada yang menduduki jabatan sekretaris desa maupun kaur umum, maka BPD dengan kewenangannya mengawasi kinerja pemerintah desa bahwa ada kepincangan dalam hal ini, maka kami BPD mendatangi camat dan juga datang ke inspektorat minta supaya kalau boleh secepatnya dikeluarkan rekomendasi. Siapapun dia, kami tidak punya kepentingan pribadi dengan siapapun, tapi siapapun dia yang dipercayakan dan diberikan rekomendasi, secepatnya kekosongan ini segera terisi sehingga jalannya pemerintahan di Desa Obonda tercinta ini bisa jalan dengan baik. Nah, itu fungsi BPD cuma sampai ke situ. Selanjutnya kalau dia minta mau ke depannya bagaimana saya tidak tahu. Lalu yang berikut, dia sampaikan kepada saya bahwa saya ingin sekali ke rumah kepala desa, ketemu dengan kepala desa. Tetapi sesuai dengan yang disampaikan di YouTube kemarin, informasi kemarin bahwa kepala desa dilarang untuk bertemu dengan, tidak sembarang orang yang bertemu dengan kepala desa. Saya rasa itu keliru. Karena pada malam itu saya sampaikan, silakan sekarang ini boleh ke rumah kepala desa. Kepala desa sekarang sudah sehat, hanya masih dalam tahap pemulihan. Jadi masih di rumah. Silakan sekarang juga boleh ke rumah, karena saat itu belum sampai jam 8 malam. Akhirnya saya kasih kesempatan, silakan jam sekarang ke rumah Bapak Kades sebelum istirahat. Nah, silakan. Tetapi dia sendiri menolak untuk datang pada saat itu. Nah, sehingga kemarin dalam berita dikatakan bahwa kepala desa dilarang untuk ketemu dengan sembarang orang, tidak ketemu dengan sembarang orang. Saya juga pikir bahwa ini keliru. Karena memang setelah kepala desa keluar dari rumah sakit, dan siapapun datang ketemu dengan Pak Kepala Desa juga bebas. Tidak ada batasan tentang itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik, itu terkait dengan persoalan surat atau pendukung dari masyarakat itu bagaimana? Oh iya, terkait dengan surat penolakan ya, surat penolakan dilampirkan dengan nama-nama orang yang menyetujui bahwa mereka menolak. Surat penolakan itu ditandatangani oleh orang-orang yang mereka datangi untuk minta tanda tangannya. Saya kemarin hari Minggu itu di hari Senin tanggal 21 sore ada orang datang ke rumah saya, namanya Teresia Kenjapluan. Nah, masih cucu saya juga. Dia ke rumah dan sampaikan bahwa saya juga ikut tanda tangan, Om Abong, panggil saya Om Abong. Saya juga ikut tanda tangan. Dan tanda tangan saya itu saya tidak tahu isi suratnya untuk apa. Saya hanya diminta tanda tangan oleh saudara Vitalis Laian. Saudara Vitalis Laian datang ke dia lalu minta tanda tangan. Jadi dia tidak mengerti, tidak paham bahwa yang dia tanda tangan itu surat apa. Dia hanya berkesimpulan bahwa saya tanda tangan ini mungkin dapat bantuan. Nah, sehingga surat itu dia tanda tangani. Teresia Kenjapluan, termasuk ibunya Rebecca Watunglawar, dan juga ibu Yuliana Malir. 3 orang itu yang dia sebutkan ke saya. Dan juga sudah dicari tahu oleh beberapa orang bahwa nama-nama yang menandatangani itu hanya mereka menandatangani tanpa tahu isi suratnya apa. Nah, tetapi itu merupakan pegangan untuk saudara William dan kawan-kawannya membuktikan bahwa sebagian besar orang di Desa Obonda ini menolak hasil tes dari kecamatan itu. Cuma saja Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Baru saya tambah, saya sambung BPD punya. Di dalam itu yang sudah keluar, dia katakan bahwa jumlah masyarakat yang mendukung itu
260. Pendukung penolakan. Penolakan itu kan 260. Padahal ada di tangan kami hanya 100 lebih. Sudah manipulasi berbagai hal. Sehingga barang ini kita mau bilang ya hanya begitu saja. Ujungnya begitu saja. Oh iya. Terus saya mau lanjutkan tentang pembicaraan soal perselingkuhan. Bapak William ini datang ke saya pada saat itu, dia juga menyampaikan bahwa mengapa sampai sekretaris desa yang lama yang kemarin itu diberhentikan dengan alasan perselingkuhan, sementara yang sekarang diterimakan menjadi kaur umum ini dia juga punya kasus perselingkuhan. Nah, saya menjawab begini, kalau soal pribadi Bapak Oce Oratmangun yang sekarang dipercayakan oleh kepala desa sesuai dengan hasil tes oleh camat menjadi kaur umum yang mempunyai kasus pribadi di rumah, itu terjadi di rumah saya tidak tahu. Saya tidak mau merusak nama baik orang tanpa bukti sesuatu apapun, saya tidak mau. Nah, sementara tentang sekretaris desa yang mantan kemarin, itu dia melakukan masalah ini dalam statusnya sebagai sekretaris desa, aparatur desa. Nah, sehingga itu harus diusut. Karena dia sementara menjabat sebagai aparatur desa, sekretaris desa bersama dengan kaur umum mantan kemarin. Nah, itu sehingga pantas untuk diusut. Kalau masalah pribadi orang di rumah seperti saudara Oce Oratmangun yang sekarang ini, lalu kemudian diungkit kembali masa lalunya, saya angkat tangan, saya tidak tahu soal itu karena itu privasi seseorang yang tidak perlu kita angkat ke publiknya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat sore.